Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Oke, kita akan kembali lagi belajar PJOK. Tapi materi kita pada pagi hari ini akan materi yaitu tentang makanan bergizi. Ya, tentunya kita semua tahu apa itu makanan bergizi. Ya, makanan ada makanan bergizi itu adalah makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bersih, bervitamin, dan bergizi. Itu adalah makanan sehat. Sekali lagi, makanan sehat adalah makanan yang bersih, makanan bervitamin, dan makanan bergizi. Makanan sehat itu adalah makanan yang bebas dari segala penyakit. Kalau ada makanan sehat, tentunya ada makanan yang tidak sehat. Ya. Apa itu makanan yang tidak sehat? Makanan yang tidak sehat adalah makanan yang sudah tidak boleh dimakan. Ya. Makanan tidak sehat adalah makanan yang sudah tidak boleh dimakan. Contohnya adalah makanan yang sudah basi atau makanan yang kedaluarsa. Itu adalah makanan yang tidak sehat. Nah, kali ini kita akan mempelajari makanan yang sehat itu apa? Nah, makanan yang sehat itu adalah makanan yang mempunyai bermacam-macam gizi di dalamnya. Manfaatnya, ya, makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung protein. Ya, makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung protein. Ya, protein ada dari hewan yang disebut protein hewani, yaitu ada daging, ada ikan, ada telur. Itu yang disebut protein hewani. Kalau protein yang berasal dari tumbuhan, coba nanti dicatat ya. Protein yang berasal dari tumbuhan adalah protein nabati. Di sini kurang. Nanti anak-anak tulis sendiri. Protein nabati, yaitu contohnya adalah tahu dan tempe. Itu adalah protein nabati. Jadi protein ada dua, yaitu protein hewani dan protein nabati. Kalau protein hewani, contohnya adalah daging, ikan, telur, dan lain-lain. Kalau protein nabati ada tahu, ada tempe. Kemudian makanan yang sehat itu makanan bervitamin. Ya, vitamin biasanya banyak terdapat pada buah-buahan. Ya, vitamin itu banyak terdapat pada buah-buahan. Contohnya jeruk, mangga, pepaya, apel, nanas, dan lain-lain. Ya. Kemudian selain protein, vitamin, makanan yang sehat juga mengandung lemak. Ya, makanan yang mengandung lemak itu terdapat pada kacang-kacangan. Bisa kacang panjang, bisa kacang segala macam kacang. Kacang itu banyak mengandung lemak. Oke. Juga selain protein, vitamin, dan lemak, yang tidak kalah pentingnya, makanan itu harus mengandung karbohidrat. Karena karbohidrat itu adalah sumber tenaga kita. Kita akan dapat tenaga, yaitu dengan asupan karbohidrat. Contohnya karbohidrat adalah nasi, jagung, roti,
kentang atau umbi-umbian itu. Yang disebut karbohidrat itu adalah bisa yang mengandung tenaga. Jadi karbohidrat itu juga bisa disebut dengan makanan pokok. Ya, makanan pokok itu mengandung karbohidrat. Kalau orang Indonesia makanan pokoknya adalah nasi. Ya, kalau di Belanda sana biasanya makanannya roti. Kalau di NTT sana makanannya jagung. Jadi makanan pokok itu adalah mengandung karbohidrat. Oke. Selanjutnya anak-anak, ya, makanan yang bergizi atau disebut juga bisa dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah makanan pokok. Tadi sudah dijelaskan. Makanan pokok itu ada nasi, jagung, dan roti. Kemudian seperti gambar di bawah itu, ada nasi, ada jagung, ada roti. Itu adalah makanan pokok. Kemudian yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk merupakan sumber pembangun bagi tubuh kita. Kalau makanan pokok tadi adalah sumber energi atau sumber tenaga. Tetapi kalau lauk pauk itu merupakan sumber pembangun tubuh kita. Zat pembangun yang berasal dari hewan disebut protein hewani, tadi sudah dijelaskan di depan. Zat pembangun berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut nabati. Ya, lauk pauk itu merupakan sumber pembangun bagi tubuh. Lauk pauk ada daging, ayam, telur, tahu, tempe. Nah, itu adalah gambar-gambarnya, contohnya gambar aja. Itu ada daging, ada ikan bakar itu, ada tahu. Jadi ini mewakili dari hewan dan tumbuhan. Tahu itu dari tumbuhan, berasal dari kedelai. Kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral berguna untuk memelihara kesehatan kita. Contohnya sayur-sayuran. Nah, anak-anak harus suka makan sayur, ya, supaya badan kita sehat. Tentu banyak yang sekarang yang tidak suka makan sayur. Mulai sekarang, semua harus makan sayur, supaya tubuh kita sehat. Karena sayur-sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral. Oke, ini contohnya. Itu ada kangkung, ada sawi, ada wortel. Berikutnya, 4 sehat 5 sempurna yang berikut adalah buah-buahan. Buah-buahan banyak mengandung vitamin C dan mineral juga. Memakan buah-buahan sangat baik untuk kesehatan. Contohnya buah-buahan ada pepaya, ada apel, ada semangka, ada jeruk, ada anggur, dan lain-lain. Banyak sekali buah-buahan di sekitar kita. Buah-buahan itu banyak mengandung vitamin. Jadi sangat diperlukan oleh tubuh kita. Nah, ini ada contohnya. Ada pepaya, ada semangka, ada jeruk. Dari makanan 4 sehat ini akan sempurna kalau ditambah dengan susu. Nah, itu susu. Ya. Susu merupakan minuman pelengkap yang baik bagi tubuh. Pada masa pertumbuhan, minum susu sangat diperlukan. Paling tidak sehari kita minum susu 1 gelas. Apalagi 2 gelas itu sangat bagus. Oke. Sekarang, memilih makanan
yang sehat, jajanan yang sehat. Karena di sekolah kita tentu akan jajan. Pada saat istirahat kita jajan. Bagaimana kita memilih jajanan yang sehat? Baik di sekolah maupun di rumah. Kalau saat ini karena kita belajar di rumah, di sekitar rumah kita tentu banyak penjual jajan, warung. Kita tidak boleh sembarangan memilih jajanan yang akan kita beli. Ya, memilih jajanan yang sehat itu adalah yang pertama, jajanan yang sehat harus dikemas secara tertutup. Ya. Jajanan yang kita pilih, jajan itu dikemas tertutup supaya terlindung dari lalat-lalat atau hewan-hewan yang membawa penyakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat masa kedaluarsanya. Kita harus melihat masa kedaluarsa. Kalau jajanan itu sudah kedaluarsa, jangan dibeli. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan sakit perut. Nah, bisa terganggu pencernaan kita. Karena dampak dari jajan sembarangan mengakibatkan kita bisa sakit perut, kita bisa keracunan. Jika ini dibiarkan, bisa berkembang menjadi infeksi usus atau kanker. Nah, makanya kalau jajan harus kita lihat masa kedaluarsanya. Yang ketiga, lihat perubahan warna pada jajan itu. Lihat perubahan warna. Kalau warnanya sudah tidak bagus lagi atau berubah menjadi biasanya kalau warnanya sudah putih atau mau basi, makanan itu sudah rusak. Makanya jangan dipilih. Karena itu akan mengakibatkan penyakit, sakit perut atau kanker. Yang keempat, perhatikan baunya. Kalau makanan itu udah basi, baunya tentu sudah jelek. Jangan dipilih. Nah, kemudian, perhatikan lingkungan. Mungkin lingkungan yang pedagang itu kotor, banyak lalat, banyak apa, itu lebih baik hindari jajan di daerah itu. Karena tentu makanan itu akan tidak sehat. Nah, yang terakhir, jangan memilih makanan yang dihinggapi lalat. Perhatikan lalat. Kalau makanan itu sudah dihinggapi lalat, pasti makanan itu sudah tidak sehat lagi. Itu akan membuat perut kita menjadi sakit. Nah, inilah tip-tip cara-cara untuk memilih jajanan yang sehat. Nah, karena apa? Makanan mampu meningkatkan potensi kemampuan anak, baik akademis ataupun non-akademis, kalau makanan itu sehat. Untuk memenuhi gizi anak-anak, maka dibangunlah sebuah tempat agar mereka bisa menikmati makanan atau minuman yang dikenal dengan kantin. Nah, kan di sekolah kan ada kantin. Kantin itu harus sehat. Kalau sekarang kita di rumah, di sekitar kita tentu banyak warung-warung yang menjual jajanan. Nah, kita harus memilih makanan yang sehat. Akibat jajan sembarangan, tadi disebutkan,
anak-anak bisa mengalami berbagai macam keluhan kesehatan. Bahkan sering kita ketahui adanya peristiwa keracunan makanan, baik di sekolah ataupun di rumah, yang bersumber dari makanan atau jajan sembarangan. Maka dari itu, kita harus bisa memilih makanan, jajanan yang sehat. Karena apa akibatnya? Satu, bisa menyebabkan sakit perut. Nah, kalau kita jajan sembarangan, makanan itu tidak higienis atau tidak bersih, maka kita akan sakit perut. Itu bisa. Kemudian yang kedua, bisa terkena gangguan pencernaan. Selain sakit perut, jajan sembarangan bisa menimbulkan gangguan pencernaan. Gangguan ini jika dibiarkan bisa berkembang menjadi infeksi usus atau kanker dan peradangan pada organ dalam. Ya, itu akibat-akibat dari kita jajan sembarangan. Ya, tadi sudah dijelaskan akibat jajan sembarangan. Yang pertama, menyebabkan sakit perut. Yang kedua, mengakibatkan gangguan pencernaan. Tadi sudah dijelaskan di depan. Yang ketiga, anak bisa malas melakukan sesuatu. Akibat sembarangan jajan, anak-anak bisa menjadi malas melakukan berbagai macam kegiatan, baik di rumah maupun di sekolah. Anak menjadi sering mengantuk dan cepat lelah. Mengapa seperti itu? Karena adanya pengaruh-pengaruh cacing yang berasal dari lalat yang hinggap di makanan dan kita makan. Nah, itu bisa berbahaya. Yang keempat, bisa mengakibatkan flu atau demam atau batuk. Perlu kita pahami bahwa sakit flu, demam, dan batuk tidak hanya ditimbulkan akibat perubahan kondisi cuaca saja. Namun, faktor makanan dan minuman bisa menjadi ancaman serius yang tidak bisa diremehkan. Misalnya kita jajan es, nah, yang sering beredar di jalanan atau di sekitar rumah kita. Biasanya pedagang yang nakal tidak menggunakan air bersih dalam proses pembuatan esnya, sehingga banyak bakteri yang berkembang di dalamnya. Nah, kita bisa kena demam, batuk, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati dalam memilih jajanan. Kemudian yang terakhir, kita bisa terpapar sel kanker atau yang disebut zat karsinogenik. Ini adalah sel kanker. Ini yang paling berbahaya. Ya. Makanya anak-anak harus bisa membedakan, bisa memilih jajanan yang sehat. Tipnya sudah ada di dalam tadi. Oke? Itu anak-anak penjelasannya tentang makanan sehat. Nah, berikutnya anak-anak bisa nanti membuat gambar 4 sehat 5 sempurna. Digambar di buku boleh, digambar di kertas HVS boleh. Nah, jadi ada yang digambar adalah 4 sehat 5 sempurna. Seperti ini nanti gambarnya. Oke, kalian lihat. Nah, ini. Yang pertama adalah makanan pokok. Anak-anak boleh mengambil satu saja, misalkan menggambar nasi
atau menggambar jagung, atau menggambar roti. Ketela pohon boleh digambar, diberi warna yang bagus, diberi warna yang bagus, supaya gambarannya menjadi bagus. Kemudian nanti silakan dikumpul, nanti akan Pak Guru nilai. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan dari Pak Guru tentang makanan bergizi dan cara memilih jajanan yang benar, supaya kita tidak mudah terkena penyakit, supaya kita tidak terserang penyakit. Baik, sampai di sini Pak Guru tetap ingatkan, tetap jaga kesehatan, tetap melaksanakan 3M, pakai masker, kalau keluar hindari kerumunan, dan selalu mencuci tangan. Oke, sampai jumpa minggu depan dan tetap bersemangat. Bye-bye.